Salam guru penggerak, saya Saudah, calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Labuhan Batu Selatan, akan menyampaikan koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1. Untuk pertanyaan yang pertama, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1? Sebelum saya mempelajari modul 1.1 ini, saya percaya bahwa yang pertama, guru harus dominan dalam pembelajaran, di mana pembelajaran berpusat pada guru. Saya sebagai guru memiliki peran yang lebih dominan dibandingkan dengan murid. Saya menuntut agar murid dapat menguasai materi ajar yang saya berikan. Karena saya pun sebagai guru juga dituntut untuk dapat menyelesaikan materi sebagaimana waktu yang telah dijadwalkan, sehingga pembelajaran tetap dilanjutkan dan fokusnya pada tujuan pembelajaran. Yang kedua, semua murid dapat memahami materi dengan model yang sama, sehingga saya mengenyampingkan karakteristik murid. Karena saya percaya ketika murid menyimak pelajaran dengan baik, maka mereka akan dapat memahami materi yang saya ajarkan, sehingga saya kurang memahami tentang gaya belajar dan ataupun kecerdasan yang dimiliki oleh murid. Yang ketiga, pembelajaran harus berfokus pada aspek kognitif. Saya berpikir bahwa aspek kognitif adalah hal yang paling utama perlu dikuasai oleh murid dibandingkan aspek psikomotor dan afektif. Karena ketika ujian, baik ujian tengah semester, ujian semester, maupun ulangan harian juga biasanya dilakukan dengan tes pengetahuan. Yang keempat, murid yang tidak menguasai materi karena tidak serius dalam belajar. Sehingga saya berpikir bahwa murid perlu diberikan sanksi atau hukuman jika mendapatkan nilai di bawah KKM. Untuk pertanyaan yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul 1.1 ini? Setelah saya mempelajari modul 1.1, yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya adalah yang pertama, pembelajaran harus berpusat pada murid, di mana berdasarkan gagasan oleh Ki Hajar Dewantara, ada beberapa alasan mengapa pembelajaran berpusat pada murid. Yang pertama, pembelajaran tersebut dapat meningkatkan motivasi belajar. Kemudian yang kedua, dapat mendorong pemikiran kritis. Yang ketiga, murid dapat menghargai keberagaman. Yang keempat, dapat meningkatkan keterlibatan sosial oleh para murid. Dan yang kelima, yaitu dapat mempersiapkan siswa untuk masa depan. Yang kedua, guru harus memahami karakteristik murid. Guru harus memahami karakteristik murid sesuai dengan gagasan Ki Hajar Dewantara, karena itu merupakan prinsip dasar dari pendekatan pembelajaran yang berpusat pada murid. Memahami karakteristik murid dapat membantu guru dalam merancang pengalaman belajar yang sesuai dengan kebutuhan dan minat individu siswa. Dalam keseluruhannya, memahami karakteristik murid sesuai dengan gagasan Ki Hajar Dewantara yang membantu guru untuk menciptakan pengalaman belajar yang inklusif, relevan, dan bermakna bagi setiap siswa. Hal ini mendukung perkembangan holistik siswa dan dapat membantu mereka mencapai potensi penuh mereka. Yang ketiga, pembelajaran atau pendidikan holistik dan menyeluruh. Pembelajaran yang hanya terfokus pada aspek kognitif saja tidak memadai, karena pendidikan seharusnya melibatkan pengembangan seluruh aspek peserta didik, termasuk aspek afektif dan psikomotorik. Dalam keseluruhannya, pemikiran Ki Hajar Dewantara menekankan pentingnya pendidikan yang holistik dan menyeluruh. Pembelajaran yang tidak hanya terfokus pada aspek kognitif saja, memungkinkan pengembangan kepribadian, kesejahteraan emosional, keterampilan praktis, pendidikan karakter, dan keseimbangan dalam perkembangan siswa. Hal ini penting untuk menciptakan generasi yang berdaya, berempati, dan siap menghadapi tantangan.
Yang keempat, menumbuhkan daya cipta, rasa, dan karsa. Menumbuhkan daya cipta atau kognitif, daya rasa atau afektif, dan daya karsa atau psikomotor. Berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, pendidikan harus bisa meningkatkan daya cipta atau kognitif, daya rasa atau afektif, dan daya karsa atau psikomotor. Ketiga daya tersebut harus tumbuh secara bersamaan tanpa ada yang dikesampingkan, karena menitik beratkan salah satu daya dapat menghambat perkembangan manusia, sehingga saya tidak hanya akan terfokus pada perkembangan kognitif siswa saja. Untuk pertanyaan yang ketiga, apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang segera saya terapkan di kelas agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yang pertama ialah menerapkan pendidikan holistik, di mana saya akan melibatkan seluruh aspek kehidupan siswa, termasuk aspek fisik, emosional, intelektual, dan sosial. Saya akan mendorong siswa untuk mengembangkan diri secara menyeluruh, bukan hanya dalam hal akademik. Yang kedua, saya akan menerapkan pendidikan karakter yang akan mengajarkan nilai-nilai moral dan etika yang dijunjung tinggi oleh Ki Hajar Dewantara, seperti nilai kejujuran, keadilan, kerjasama, dan rasa saling menghargai. Saya akan mendorong siswa untuk menerapkan nilai-nilai ini dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, saya akan menerapkan pembelajaran aktif, di mana tentunya akan melibatkan siswa secara aktif, seperti diskusi kelompok, proyek, kolaboratif, atau simulasi. Dengan cara ini, maka siswa dapat mengembangkan keterampilan berpikir kritis, kreativitas, dan kemampuan bekerja sama. Yang keempat, pendidikan seumur hidup, di mana saya akan mendorong siswa untuk terus belajar dan mengembangkan diri mereka sepanjang hidup. Saya akan mengajarkan nilai penting belajar sepanjang hidup, termasuk keterampilan seperti literasi, keterampilan berpikir kritis, dan keterampilan sosial. Semoga video ini menginspirasi ibu bapak pejuang pendidikan. Terima kasih telah menonton video ini. Salam dan bahagia ibu bapak guru penggerak, bergerak, tergerak, menggerakkan.